Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagian pengenalan GeoGebra. Kita tahu bahwa matematika itu merupakan ilmu abstrak yang perlu dibantu oleh alat bantu untuk memahaminya. Berbagai macam alat yang telah dibuat untuk mempermudah pemahaman, khususnya alat yang berupa program aplikasi komputer. Salah satu program itu yang dinamakan GeoGebra. Nah, GeoGebra adalah program dinamis yang memiliki fasilitas untuk menvisualisasikan atau mendemonstrasikan konsep-konsep matematika serta sebagai alat bantu untuk mengkonstruksi konsep-konsep matematika. Adapun GeoGebra itu tersendiri itu dikembangkan oleh Marcus Hagenwarter, lahir pada tanggal 24 Juni 1976, mulai tahun 2001. Ia adalah seorang matematikawan Austria dan profesor di Universitas Johannes Kepler, Linz, dan dia pun ketua lembaga pendidikan matematika. Selama pendidikan di Universitas Ilmu Komputer dan Matematika Terapan, ia mengembangkan perangkat lunak pendidikan matematika GeoGebra yang telah memenangkan berbagai penghargaan software di Eropa dan Amerika Serikat. Hagenwarter mengajar ke sebuah sekolah tinggi dan bekerja di berbagai proyek untuk pelatihan guru di Austria, Inggris, dan Amerika Serikat. Setelah disertasinya di Universitas Salzburg pada tahun 2006, ia bekerja di Florida Atlantic University dan Florida State University tanggal 1 Februari 2010. Ia ditunjuk menjadi profesor di Institut Pendidikan Matematika J.K. Linz. Penelitiannya berfokus pada penggunaan teknologi dalam pendidikan matematika. Menurut Hagenwarter, tahun 2008, GeoGebra adalah program komputer untuk membelajarkan matematika, khususnya geometri dan aljabar. Program ini dapat digunakan dengan bebas dan dapat diunduh dari www.geogebra.com. Program GeoGebra ini sangat terkenal sehingga kerap dikunjungi dan telah digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia, baik oleh pelajar, mahasiswa, guru, dosen, dan yang berkepentingan menggunakannya. Beberapa manfaat program GeoGebra dalam pembelajaran matematika adalah dapat menghasilkan lukisan-lukisan geometri dengan cepat dan teliti, bahkan yang rumit. Adanya fasilitas animasi dan gerakan-gerakan manipulasi yang dapat memberikan pengalaman visual dalam memahami konsep geometri dapat dimanfaatkan sebagai bahan balikan evaluasi untuk memastikan bahwa lukisan geometri yang telah dibuat memang benar, dan mempermudah untuk menyelidiki atau menunjukkan sifat-sifat yang berlaku pada suatu objek geometri. Dalam perkembangannya, GeoGebra terus mengalami pengembangan. Penemuh dan perancangnya terus berusaha memperbaiki dan menambah kekurangan dari program GeoGebra ini. Pada saat ini telah muncul GeoGebra 5 sebagai perbaikan dari GeoGebra 4.4. Pada GeoGebra 5 ini telah dapat dijumpai gambar dalam bentuk 3 dimensi. Pada saat kita membuka pertama kali atau mengunjungi website GeoGebra, itu terdapat 6 tampilan yang akan diberikan di browser tersebut. Itu ada yang pertama itu tampilan aljabar dan grafik algebra seperti yang telah tampil pada layar di sebelah. Bagian sebelah kiri yaitu tampilan aljabar merupakan tempat menampilkan bentuk aljabar dari objek persamaan yang dimaksud. Bagian sebelah kanan yaitu tampilan grafik merupakan tempat menampilkan gambar atau grafik dari objek persamaan yang dimaksud. Tampilan geometri merupakan tampilan grafik yang hanya menampilkan bentuk geometri dari objek persamaan yang dimaksud. Tampilan pengolah angka spreadsheet merupakan tampilan bentuk tabel pengolah angka yang terdiri atas baris dan kolom. Pada tampilan ini dapat dibuat matriks, tabel, dan lain sebagainya.
yang memuat objek matematika dalam bentuk baris dan kolom. Anda dapat memasukkan ke dalam sel-sel spreadsheet tidak hanya angka, tetapi semua jenis objek matematika yang didukung oleh GeoGebra, misalnya koordinat titik, fungsi, dan perintah. Jika memungkinkan, GeoGebra segera menampilkan representasi grafis dari objek yang Anda masukkan ke dalam sel spreadsheet pada tampilan grafik. Tampilan selanjutnya itu tampilan komputer algebra system atau CIS, merupakan tampilan sistem komputer aljabar untuk perhitungan simbolik. Tampilan CIS ini terdiri dari baris yang setiap barisnya memiliki input di bagian atas dan layar output pada bagian bawah. Tampilan grafik 3 dimensi 3D graphics hampir sama seperti tampilan aljabar dan grafik. Bagian sebelah kiri, tampilan aljabar merupakan tempat menampilkan bentuk aljabar dari objek persamaan yang dimaksud. Bagian sebelah kanan, tampilan grafik merupakan tempat menampilkan gambar grafik 3 dimensi dari objek persamaan yang dimaksud. Tampilan probabilitas statistik atau probability merupakan tampilan bentuk statistik. Pada tampilan ini, kita dapat melihat bentuk distribusi statistik. Seperti di penjelasan awal tadi, kita bisa melihat bahwa ada juga aplikasi GeoGebra itu namanya CAS ya. Itu merupakan tampilan sistem komputer aljabar yang perhitungannya dapat diperhitungkan dalam bentuk simbolik ya. Jadi tampilan CAS ini terdiri dari baris yang setiap barisnya memiliki input di bagian atas dan layar output pada bagian bawah. Seperti itu. Nah, seperti inilah tampilan dari CIS kalkulator GeoGebra. Misalkan kita coba input, di sini kan ada tabel is empty, jadi belum dimasukkan sebuah tabel. Misalkan di sini kita input 5. Kita buat banyak ya, bisa di sini duplikat input, 5 lagi, special points. Special points media A. Kemudian untuk ini kita buatkan create slider. Ini juga kita buat create slider. Nah, disinilah yang dinamakan tadi perhitungan simbolik. Ya, adapun di 3D kalkulator, nah seperti tadi juga ada inputnya di sini. Nah, coba kita contohnya ini seperti kita bikin kubus ya. Kita pilih titik untuk membuat kubus. Ya, inilah kubus dari 3D kalkulator. Jadi itu kita membuat bangunan 3D, bangunan ruang 3 dimensi. Nah, seperti inilah tampilan dari grafik kalkulator GeoGebra ya. Di sini ada namanya input. Di sini adalah sebuah input dari masukan yang akan kita peroleh dari sini akan dimasukkan ke dalam grafik. Di sini misalkan kita ambil poin A. Jadi nanti di kalkulator itu akan ada titiknya. Nah, ini seperti objek kalkulator ya. Seperti inilah tampilan dari grafik kalkulator. Nah, inilah kita akan lanjut di GeoGebra Geometry yang nanti ya seperti itu. Kita akan membuat sebuah geometri dari aplikasi GeoGebra Geometry. Nah, pertama-tama kita buat dulu sebuah bentuk ya. Itu kita sini berikan saja F ya. Jadi kita hubungkan satu-satu titik-titiknya dari A sampai membentuk sebuah
abjad F. Nah, setelah itu kita buat slidernya. Di sini slider yang saya pakai itu 45 derajat. Nah, ya 45 derajat. Nah, sebenarnya itu ketika kita menggeser-gesernya seperti itu bisa kita ubah tanpa mengubahnya secara manual. Kita bisa mengubahnya langsung seperti itu. Nah, lanjut kita akan membuat transformasi dari titik K untuk F. Kita sesuai dari 45, kita ganti ya turunnya, coba ya 45 derajat. Nah, seperti itu, 48 derajat. Nah, kita bisa geser-geser seperti itu ya, sampai itulah dari geometri rotasi ya. Jadi kita bisa lagi membuat sebuah hubungan. Kita bisa mengukur sebuah bangun yang telah kita buat itu F itu sedemikian rupa membentuk sudut 68 derajat ya. Nah, seperti itu kita bisa melihat sudutnya ya. Adapun di geoklasik 6 itu nanti kita lihat penerapannya dari pemateri ya, karena materi yang akan kita bahas itu adalah sebuah translasi. Nanti di situ akan digunakan geoklasik 6 sebagai bahan untuk membuat contoh soal menggunakan translasi ya. Seperti itulah dari geoklasik 6. Kurang lebih seperti inilah gambaran dari geoklasik 6 itu. Nah, yang terakhir itu GeoGebra klasik 5. Nah, di sini sama juga tadi di GeoGebra klasik 6. Cuman itu merupakan sebuah GeoGebra dari penyempurnaan dari klasik ke-6. Jadi dari klasik 5 ke klasik 6 itu merupakan sebuah penyempurnaan. Jadi GeoGebra klasik 6 itu sudah sempurna, dilihat dari situ. Inilah video singkat beliau atau kuliah beliau mengenai software GeoGebra yang computer science background, and this was also the starting point for this project. I started it 17 years ago as my master's project in computer science connected with math teaching. And I think GeoGebra, it's an Austrian project, so that's why I'm allowed to speak now. It's also a local project because I am now a professor here in Linz since 8 years. But it's also a global project, as was mentioned, so I think it's a good example of how the digital world can help us to spread ideas on a massive scale. And just when I was also listening and seeing all the wonderful initiatives and things that are happening, and I think there are lots of initiatives on local levels, and GeoGebra was one of them. And the difference was simply that I was working and starting this project at a time where I could just throw it on the internet, and that was in, I think, 2003 or so, where there were already more web servers. Well, community already said it, so we have lots of users now. It's translated to lots of languages. All of this is done by translators, so I had a little bit of public funding as a student. I started as math apps, so we started as a desktop application. And then over the years, of course, things have changed, and today we also have mobile apps, which are very important, as obviously everybody has smartphones. And what's really important for us is because we want to work with schools, and we see that in some places, everybody's online, and like for me, I'm working at the university, so always on a large scale. Most workshops are offline, are face-to-face. So how do we work in these environments?
innovation. So we're also trying out not just, to replace the good old graph. GeoGebra can be used as an authoring tool, and textbook publishers were mentioned. So these are the guys who actually pay the development. So the way that this project is financed, that it's free for non-commercial use. So all of the ministries, all of the schools and teachers, like any graphing app, because essentially it has become a programming environment. So GeoGebra can also be used for programming in a very visual way, and that's also what we see sometimes. Embed with other platforms, so obviously local stuff, but also Google Classroom in this case, so that all of the 1 million materials that have been created by teachers on our Open Education Resources platform, they can be just shared directly into Google Classroom. And that's really important for us. We don't want to reinvent the wheel, but just play with all just the normal mode, so that they don't go on WhatsApp. Mungkin cukup sekian That's okay. Sometimes as a teacher you want that control. materi yang sempat saya sampaikan. Jadi seperti itulah pengenalan dari GeoGebra dan penemunya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi geometri transformasi berfokus pada materi translasi. Kami dari kelompok 4 beranggotakan saya sendiri Herunisa, Nurul Aizil Korira, dan Muhammad Fadil Sadila. Nah, next untuk pengertian translasi dan sifat-sifat translasi akan dijelaskan oleh Nurul Aizil Korira. Dengan ini saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan pembahasan pertama mengenai materi geometri transformasi yang terfokus pada translasi. Baiklah, kita masuk ke pembahasannya. Pertama, pengertian translasi, di mana translasi adalah pergeseran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius dengan arah yang sama. Nah, suatu operasi translasi bisa dinyatakan dengan bentuk sebagai berikut, di mana ada titik P, X, Y ditranslasikan dengan komponennya. Ada dua komponen di atas adalah X dan komponen di bawah adalah Y. Kemudian tinggal dijumlahkan, di mana P aksen X tambah A, Y tambah B. Kemudian yang kedua, sifat-sifat translasi. Berikut beberapa sifat pada translasi. Yang pertama, bangun yang digeser atau ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Dan yang kedua, bangun yang digeser atau ditranslasikan mengalami perubahan posisi. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman kelompok saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk translasi. Jadi, translasi itu ada 4 bentuk. Yang pertama translasi titik, translasi garis, translasi kurva, dan translasi lingkaran. Oke, kita bahas yang pertama, translasi titik. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Dengan rumus X, Y ditranslasikan terhadap faktor A, B, menghasilkan bayangan atau P aksen X plus A, Y plus B. Nah, untuk lebih jelasnya kita next ke contoh soal yang pertama. Titik A berada pada koordinat 4,5. Tentukan koordinat A aksen jika dilakukan translasi oleh faktor 2,-3. Kita langsung buka aplikasi GeoGebra. Tadi titik A-nya adalah 4,5. Titik A-nya adalah 4,5. Titiknya ada di sini. Kemudian ditranslasikan oleh faktor 2,-3. Kita pilih vektor di antara dua titik. 2,-3 berarti 2 ke kanan, 3 ke bawah. Vektornya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kita translasikan by vektor. Kita klik objek, kemudian kita klik vektornya. Maka bayangannya atau A aksennya adalah
menghasilkan 6,2. Nah, untuk membuktikan kita langsung cek pada slide yang telah dikerjakan menggunakan rumus. Terbukti bahwa titik A 4,5 yang ditranslasikan terhadap faktor 2,3 menghasilkan P aksen atau bayangan 6,2. Oke, kita next. Bentuk yang kedua yaitu translasi garis. Gambarnya kurang lebih seperti ini dengan rumus yang teman-teman bisa lihat pada slide. Oke, kita langsung next ke contoh soal, yaitu contoh soal yang kedua. Diketahui dua titik yaitu A min 2,3 dan B 5,1. Tentukanlah dan gambarkanlah bayangan ruas garis AB jika ditranslasikan sejauh T sama dengan 3,4. Jadi titik A-nya min 2,3. Kita buka aplikasi GeoGebra. Terus dulu kita buat titik yang pertama min 2,3. Kemudian B-nya adalah 5,1. Nah, selanjutnya kita hubungkan garisnya sehingga hubungkan titiknya sehingga membentuk garis. Nah, di sini kita bisa ubah F-nya, kita beri keterangan itu adalah ruas garis dari AB. Nah, selanjutnya ditranslasikan terhadap faktor 3,4. Dan kita buat 3 ke kanan, 4 ke atas. Nah, selanjutnya kita translasikan by vector. Kita klik objek, kemudian kita klik vektornya, maka bayangan atau hasil translasi dari AB aksennya adalah ini. Kita langsung cek saja. A aksennya 1,7, terbukti ya menggunakan rumus hasilnya 1,7, dan B aksennya 8,5. Kita cek menggunakan rumus juga menghasilkan 8,5, hingga terbukti benar ya. Oke, next kita akan melangkah ke bentuk yang ketiga yaitu translasi kurva. Kita bisa lihat gambarnya seperti ini, kemudian rumusnya teman-teman bisa lihat pada slide. Oke, kita langsung next ke contoh soal. Tentukan peta dari parabola Y sama dengan X kuadrat kurang 3X plus 2 jika ditranslasikan oleh faktor 3,-2. Kita langsung buka aplikasi GeoGebra. Kita langsung masukkan Y sama dengan, nah ini kita bisa langsung ketik seperti ini secara manual, juga bisa secara otomatis. Nah, saya langsung masukkan secara manual saja. Y sama dengan X kuadrat kurang 3X plus 2. Jadi tampilannya seperti ini. Kemudian kita translasikan terhadap faktor 3,-2. 3,-2, 3 ke kanan, 2 ke bawah. Langsung kita translasikan objek by vektor. Kita klik objeknya, kemudian kita klik vektornya. Nah, sudah tampil. Hasilnya adalah min X kuadrat plus 9X plus Y sama dengan 18. Nah, untuk pembuktiannya benar atau tidak, kita langsung cek di slide. Ini sudah dikerjakan menggunakan rumus, ternyata hasilnya sama. Y sama dengan X kuadrat kurang 9X plus 18. Nah, ini bisa dipindah luaskan, hasilnya sama menjadi Y sama dengan X kuadrat kurang 9X plus 18. Oke, selanjutnya kita next ke bentuk yang ketiga. Ke bentuk yang keempat yaitu translasi lingkaran. Ini gambarnya, kemudian teman-teman bisa
lihat kembali rumus yang ada pada slide, kita langsung jelaskan contohnya. Lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4 ditranslasikan oleh faktor 1, min 2. Kita buka aplikasi GeoGebra. Oke, kita hapus dulu. Yang pilih. Ini teman-teman bisa buat secara manual, juga bisa secara otomatis. Manual teman-teman teman-teman bisa langsung ketik seperti pada bentuk yang ketiga. Itu contoh soal yang ketiga yang tadi saya jelaskan. Nah, lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4 ditranslasikan terhadap faktor 1, min 2. Vektor di antara dua titik 1, min 2 berarti titiknya di sini. Nah, kita langsung translasikan objek by vektor. Kita klik objeknya, kemudian kita klik vektornya. Nah, akan tampil bayangan atau hasil translasinya. Di sini ada hasil translasinya adalah x kurang 1 kuadrat plus y tambah 2 kuadrat sama dengan 4. Kita cek. Nah, ternyata hasilnya sama, bedanya di sini sudah disederhanakan. Oke, itulah tadi penjelasan mengenai bentuk-bentuk translasi. Itulah tadi penjelasan mengenai materi translasi dan bagaimana penyelesaiannya menggunakan aplikasi GeoGebra. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.